Halo, selamat datang di Bedah Profil kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan sosok Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto. Kita akan lihat secara mendalam rekam jejaknya, mulai dari sejarah keluarga, sepak terjangnya di militer, sampai gimana sih dia bisa bertransformasi secara luar biasa di panggung politik. Oke, mari kita selami ini. Kalau kita tanya, siapa sih sebenarnya Prabowo Subianto? Wah, hidupnya itu ibarat sebuah paradoks yang luar biasa. Bayangin aja, dia lahir di keluarga elit, tapi sempat hidup dalam pengasingan. Terus dia ditakuti sebagai jenderal militer dengan operasi khusus yang intens banget kan. Tapi ajaibnya, di tahun 2024 dia malah berhasil merebut hati jutaan rakyat dan jadi presiden yang dicintai dengan citra yang benar-benar baru. Gimana coba satu orang bisa ngelewatin semua fase ekstrim ini dalam satu masa hidup? Nah, buat paham sosok yang super kompleks ini, kita bakal ngelewatin 5 babak utama. Latar belakang dan masa kecilnya, karir militernya, kontroversi yang pernah ada, kebangkitan politiknya, dan terakhir, kepribadian serta gaya kepemimpinannya saat ini. 1. Latar belakang dan masa kecil. Jadi gini, Prabowo itu lahir di Jakarta tahun 1951. Dan dia bukan dari keluarga sembarangan ya. Keluarganya punya sejarah panjang mengabdi buat negara. Kakeknya pendiri BNI, ibunya dari Minahasa, dan ayahnya, Sumitro Djojo Hadikusumo, adalah salah satu ekonom paling top di Indonesia. Tapi, di tahun 1957, keterlibatan ayahnya di PRRI bikin keluarga mereka harus hidup di pengasingan politik. Makanya masa muda Prabowo ini nomaden banget. Dia pindah-pindah dari Swiss, Singapura, Malaysia, sampai sekolah di American School di London. Pengalaman ini yang ngebentuk dia jadi pemuda yang kosmopolitan, terdidik secara internasional, dan fasih banyak bahasa. Sebelum akhirnya dia pulang ke Indonesia dan masuk Akademi Militer di tahun 1970. 2. Karir militer dan peristiwa besar. Kalian tahu nggak? Karir militernya itu melesat cepat dan strategis banget. Setelah lulus akademi tahun 1974, dia langsung masuk Kopassus, pasukan elit kita yang super rahasia. Bayangin, di usia 26 tahun, dia udah mimpin operasi di Timor Timur yang berujung pada gugurnya pemimpin Fretilin, Nicolau Lobato, di akhir tahun 78. Karirnya terus naik sampai dia jadi komandan Kopassus di tahun 1995. Waktu itu dia memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Puncaknya, di tahun 1998 dia diangkat jadi Pangkostrat. Ini posisi yang benar-benar kuat secara taktis. 3. Kontroversi besar. Jadi, poin krusialnya adalah kita harus melihat rentetan peristiwa di periode ini secara objektif. Sejarah mendokumentasikan adanya perdebatan yang cukup tajam. Pertama, selama masa jabatannya di Timor Timur, laporan dari komisi seperti CEGA mengaitkan unit pimpinannya dengan dugaan insiden HAM, termasuk di Keraras. Kedua, di masa transisi demokrasi 1998, dia mengaku bertanggung jawab atas penculikan aktivis pro-demokrasi. Beberapa dari mereka, seperti Wiji Tukul, masih hilang sampai sekarang. Nah, rentetan kejadian ini berujung pada pemberhentiannya dari militer secara terhormat di November 98, plus dia sempat dilarang masuk Amerika Serikat selama puluhan tahun, walau akhirnya dicabut setelah dia jadi Menteri Pertahanan. Setelah keluar dari militer, titik baliknya benar-benar luar biasa. Dia sempat mengasingkan diri sebentar ke Yordania, lalu pulang dan membangun kerajaan bisnis yang masif. Bersama adiknya yang juga miliarder, Hashim Djojo Hadikusumo, Prabowo dilaporkan mengendalikan gak kurang dari 27 perusahaan di bawah naungan Nusantara Group. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di sektor strategis loh, kayak sawit, batu bara, dan energi. Ini ngasih dia pijakan finansial yang luar biasa kuat. 4. Kebangkitan politik menuju kepresidenan. Kalau ngomongin politik, jujur aja, ketekunan orang ini pantang menyerah banget. Tahun 2009 dia nyawapres bareng Megawati, gagal. 2014 dan 2019 nyapres sendiri, kalah lagi sama rivalnya Joko Widodo. Tapi, terus ada plot twist yang bikin semua kaget. Di tahun 2019, dia mau menerima tawaran gabung ke kabinet Jokowi jadi Menteri Pertahanan. Langkah pragmatis ini yang ngasih dia panggung buat buktiin kinerjanya. Bantu jaga stabilitas nasional, dan pada akhirnya mengantarkan dia pada kemenangan telak dengan 59% suara di pemilu 2024. Bener-bener comeback yang epik. Terus apa nih yang dia bawa ke meja kepresidenan? Pemerintahannya bawa misi transformasi Asta Cita. Dan yang paling ramai diomongin pasti program makan bergizi gratis buat anak sekolah kan. Selain itu, dia fokus banget ke modernisasi alutsista pertahanan dan adopsi kebijakan good neighbor. Singkatnya, dia mau Indonesia main cerdik di geopolitik, jaga keseimbangan, tetap sahabatan sama Barat kayak Amerika, tapi hubungan ekonomi sama Tiongkok dan Rusia juga jalan terus. 5. Kepribadian dan gaya kepemimpinan.
Dan ini dengan brilian mengilustrasikan kontras persona yang luar biasa tajam. Dulu, kita taunya dia itu sosok strongman, jenderal yang keras, berapi-api, kalau pidato suaranya meledak-ledak bangkitin nasionalisme. Tapi di 2024, dia melakukan rebranding yang fenomenal. Dia berubah jadi sosok kakek gemoy yang pragmatis, suka joget, jenaka, dan jauh lebih mudah didekati. Strategi komunikasi psikologis inilah yang sukses besar memikat suara anak muda di Indonesia. Tapi di balik citra politiknya, sisi personalnya tuh penuh kejutan. Kalian tahu nggak kalau dia fasih ngomong 6 bahasa berkat masa kecilnya di luar negeri tadi? Terus, dia pencinta hewan yang antusias. Dia punya peternakan dengan setidaknya 18 ekor kuda ras polo. Dan pastinya kalian kenal Bobby Kertanegara dong, kucing jalanan yang dia rescue dan sekarang sering nemenin dia. Oh ya, fakta unik lainnya, waktu muda dia justru pernah bermimpi jadi polisi berkuda Kanada loh, atau Mountie. Detail-detail kayak gini memanusiakan sosoknya ya, nunjukin kalau di balik kerasnya sejarah, ada sisi dengan minat dan keunikan yang tak terduga. Jadi, itulah perjalanannya. Panjang dan penuh liku banget ya. Dari anak pelarian politik, jenderal pasukan khusus dengan berbagai kontroversinya, sampai akhirnya bertransformasi jadi Presiden ke-8 Republik Indonesia dengan gaya kepemimpinan yang pragmatis dan adaptif. Silakan sampaikan pendapat di komentar, like, share, dan subscribe EasyWin Political Insight. Jangan lupa nyalakan loncengnya, karena kami update setiap hari.